Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengertian e-learning. Di dunia pendidikan serta pelatihan saat ini, banyak sekali praktik aplikasi yang disebut e-learning. Hingga di kala ini, konsumsi kata e-learning kerap digunakan buat melaporkan seluruh aktivitas pembelajaran yang memakai media PC serta internet. Banyak pula terminologi lain yang memiliki makna nyaris sama dengan e-learning, antara lain web-based training, online learning, computer-based training, learning, distance learning, computer-aided introduction, serta yang lain. Terminologi e-learning sendiri bisa mengacu pada seluruh aktivitas pelatihan yang memakai media elektronik ataupun teknologi data. Konsep e-learning merupakan penyediaan kelas-kelas baru serta dengan kelas konvensional di lembaga pembelajaran yang selama ini terdapat. Oleh sebab itu, pembangunan suatu lembaga pembelajaran virtual semacam e-learning ini haruslah memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan ekspektasi guna mendirikan suatu lembaga pembelajaran infeksional. Intinya, sistem e-learning ini diadaptasikan dari sistem yang terdapat di lembaga pembelajaran konvensional ke dalam suatu sistem digital lewat internet, selaku suatu hasil pencangkokan dari benih sistem pembelajaran induk yang sama, pula mewarisi sifat-sifat serta sistem yang dicoba oleh induknya. Salah satu contoh yang sangat nyata merupakan proses belajar mengajar. Sistem e-learning ialah aplikasi yang diharapkan sanggup menunjang proses aktivitas belajar mengajar, sehingga lewat e-learning proses belajar mengajar bisa dicoba dengan kilat, serta gampang dan bisa tingkatkan efisiensi serta efektivitas waktu serta bayaran. Tidak hanya itu, jumlah siswa yang bisa dijaring dalam suatu kelas pula tidak terbatas, sebab bisa dijangkau oleh seluruh pengguna dari bermacam-macam tempat yang bisa mengakses jaringan e-learning atau elektronik. E-learning saat ini terus menjadi ialah salah satu metode guna menanggulangi permasalahan pembelajaran, baik di negara maju ataupun di negara yang tengah tumbuh. Banyak orang memakai sebutan yang berbeda dengan e-learning, tetapi pada prinsipnya e-learning merupakan pendidikan yang memakai jasa elektronik selaku perlengkapan bantuannya. E-learning memanglah suatu teknologi pendidikan yang relatif baru di Indonesia. Guna menyederhanakan sebutan, maka electronic learning disebut jadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, ialah yaitu merupakan sistem dari elektronik, serta learning yang berarti pendidikan. Jadi e-learning berarti pendidikan dengan memakai jasa dorongan fitur elektronik. Jadi, dalam penerapan e-learning memakai jasa audio, video, ataupun VC, ataupun campuran dari ketiganya. Penafsiran resmi istilah e-learning diberikan oleh sebagian ahli, antara lain yang banyak diadopsi merupakan komentar Herli, yang merupakan kalau e-learning ialah suatu tipe belajar mengajar yang membolehkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan memakai media internet ataupun media jaringan PC lain. Sebaliknya, bagi learn from, kalau e-learning diucap pula TB learning, teknologi based learning, merupakan sistem pembelajaran yang memakai seluruh aplikasi elektronik buat menunjang belajar mengajar tercantum jaringan PC. Beberapa pakar berupaya menguraikan penafsiran e-learning menurut versinya masing-masing, antara lain A. Jayakumar, e-learning selaku sembarang pengajar serta pendidik yang memakai rangkaian elektronik, LAN, WAN, ataupun internet guna mengantarkan isi pembelajaran, interaksi, ataupun bimbingan. B. Dong, e-learning selaku aktivitas belajar asynchronous lewat fitur elektronik komputer yang mendapatkan bahan belajar yang cocok dengan kebutuhannya. C. Rosenberg menekankan kalau e-learning merujuk pada pemakaian teknologi guna mengirimkan serangkaian penyelesaian yang bisa meningkatkan pengetahuan serta keahlian. D. Darin Harley, e-learning ialah suatu kategori belajar mengajar yang membolehkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan memakai media internet.
internet ataupun media jaringan komputer lainnya. Learn from. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang memakai aplikasi elektronik guna menunjang belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer ataupun komputer standalone. E-learning dalam makna luas dapat mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik, baik secara formal ataupun informal. E-learning secara formal misalnya merupakan pendidikan dengan kurikulum, sibalus, mata pelajaran serta uji yang sudah diatur serta disusun tersebut pada agenda yang sudah disepakati pihak-pihak terpaut. Untuk yang kedua, yakni kelebihan e-learning. Keuntungan e-learning adalah bisa diterima serta diadopsi dengan cepat sebab pengguna termotivasi dengan keuntungannya. Ada pula kelebihan yang ditawarkan oleh e-learning. Antara lain, yang pertama, kelebihan dari segi biaya. Kelebihan pertama e-learning yakni sanggup mengurangi pengeluaran pelatihan. Organisasi industri ataupun pembelajaran bisa mengirit pengeluaran sebab tidak butuh mengeluarkan dana buat perlengkapan kelas semacam penyediaan papan tulis, LCD proyektor, dan lain sebagainya. Yang kedua, dari segi fleksibilitas waktu. E-learning membuat pelajar bisa menyesuaikan waktu belajar sebab bisa mengakses pelajaran di internet kapanpun sesuai dengan waktu yang diinginkan. Dan yang ketiga, dari segi fleksibilitas tempat. Adanya e-learning membuat pelajar bisa mengakses modul pelajaran di mana saja selama terhubung dengan koneksi internet. Yang keempat, yakni dari segi fleksibilitas kecepatan pembelajaran. Jadi, e-learning bisa disesuaikan dengan kecepatan belajar tiap-tiap siswa. Yang kelima, dari segi efektivitas pengajaran. E-learning ialah teknologi baru. Oleh sebab itu, pelajar bisa tertarik guna mencobanya, sehingga jumlah partisipan bisa bertambah. E-learning yang didesain dengan instructional design mutakhir membuat pelajar lebih paham isi dari pelajaran yang disampaikan. Dan yang keenam, dari segi ketersediaan on demand. E-learning bisa sewaktu-waktu diakses dari bermacam tempat yang terjangkau internet, sehingga bisa dianggap sebagai buku saku yang menolong untuk menuntaskan tugas dari siswa ataupun pekerjaan dari siswa setiap saat. Apabila dibandingkan pembelajaran konvensional dalam prosesnya, e-learning selaku media distance learning menghasilkan paradigma baru, ialah kedudukan guru yang lebih bersifat fasilitator, serta siswa selaku partisipan aktif dalam proses belajar mengajar. Oleh sebab itu, guru dituntut guna menghasilkan metode belajar yang baik, menyajikan bahan ajar yang menarik, sedangkan siswa dituntut untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar. Tetapi, dalam banyak realitas jarang sekali ditemui distance learning yang seluruh proses belajar mengajarnya dilaksanakan dengan e-learning ataupun online learning. E-learning hanyalah selaku media penunjang pembelajaran, serta bukan selaku media pengganti pembelajaran. Aspek teknologi dalam pembelajaran tidaklah satu-satunya jalur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sebagai contoh, banyak anak-anak yang berada di sekolah-sekolah miskin serta terpencil nyatanya berkat kekuatan tekad, pemahaman serta kemauan yang kokoh, mempunyai kualitas serta mutu pembelajaran yang lebih baik dibandingkan sekolah yang sanggup menerapkan ICT atau Information Communication and Technology. Perlu digarisbawahi, yakni suatu kesalahan besar apabila dalam suatu lembaga sekolah memfokuskan pengadaan TIK melebihi metode meningkatkan kualitas manusianya selaku pengguna teknologi itu sendiri guna diterapkan di lembaga pembelajaran tersebut. Sebab esensi peningkatan kualitas pendidikan bukan terletak pada kecanggihan teknologinya, tetapi kecanggihan pendidik serta peserta didiknya dalam melakukan proses pendidikannya.
E-learning tidak bisa menaikkan kualitas pendidikan, namun e-learning bisa menolong meningkatkan kualitas pendidikan, hingga diharapkan dengan adanya e-learning selaku salah satu media pembelajaran jarak jauh akan jadi suatu pemecahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan sebagai aspek penghambat serta jurang pemisah pemerataan kualitas pendidikan tersebut. Seperti yang kita amati di negara-negara berkembang yang mempraktekkan distance learning, menampilkan kesuksesan yang signifikan, antara lain sanggup meningkatkan pemerataan pendidikan, meningkatkan prestasi belajar, menanggulangi kekurangan tenaga kependidikan, meningkatkan efisiensi, serta sebagainya. Beberapa manfaat yang dapat dinikmati dari proses pembelajaran dengan e-learning diantaranya fleksibilitas. Bila pembelajaran konvensional di kelas mewajibkan siswa untuk muncul di kelas pada jam-jam tertentu, kerap kali jam ini bentrok dengan aktivitas rutin siswa. Hingga e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilah waktu serta tempat guna mengakses pelajaran. Siswa tidak butuh mengadakan ekspedisi mengarah tempat pelajaran diinformasikan. E-learning dapat diakses dari mana saja yang mempunyai akses internet. Apalagi dengan berkembangnya mobil teknologi, dengan laptop, apalagi telepon seluler tipe tertentu. Semakin gampang mengakses e-learning. Bermacam-macam tempat juga telah menyediakan sambungan internet gratis di bandara internasional serta kafe-kafe tertentu. Dengan demikian, dalam perjalanan pula ataupun pada waktu rehat makan siang, sembari menunggu hidangan disajikan, kamu dapat menggunakan waktu untuk mengakses e-learning. Kemudian yang kedua, independent learning, e-learning. Independent learning, e-learning memberikan peluang untuk pembelajar guna memegang kendali atas kesuksesan belajar masing-masing. Maksudnya, pembelajar diberi kebebasan untuk memastikan kapan hendak mulai, kapan hendak menuntaskan, serta bagaimana dalam satu materi yang mau dipelajarinya terlebih dahulu. Dia dapat memulai dari topik-topik maupun halaman yang menarik minatnya terlebih dahulu, ataupun dapat melewati saja bagian yang dia anggap telah selesai dia kuasai. Apabila dia mengalami kesusahan untuk menguasai sesuatu bagian, dia dapat mengulang-ulang lagi hingga dia merasa sanggup menguasai. Seandainya sehabis diulang masih terdapat perihal yang belum dia pahami, pembelajar dapat menghubungi instruktur, narasumber lewat email, ataupun turut berdiskusi interaktif pada saat waktu-waktu tertentu. Bila dia tidak pernah mengikuti diskusi interaktif, dia dapat membaca hasil dialog di message board yang ada di laman yang ada di LMS. Petunjuk tentang faedah pemakaian internet khususnya dalam pembelajaran terbuka serta jarak jauh antara lain: yang pertama, tersedianya sarana e-moderating di mana guru serta siswa bisa berbicara secara gampang lewat sarana internet secara reguler ataupun kapan saja aktivitas berbicara itu dicoba dengan tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, serta waktu. Yang kedua, guru serta siswa bisa memakai bahan ajar ataupun petunjuk belajar yang terstruktur serta terjadwal lewat internet, sehingga keduanya dapat silih memperhitungkan hingga berapa jauh bahan ajar dipelajari. Yang ketiga, siswa dapat belajar ataupun mereview bahan ajar tiap kala serta di mana saja dia membutuhkan ataupun mengingat bahan ajar tersimpan di PC. Yang keempat, apabila siswa membutuhkan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, dia bisa melaksanakan akses di internet secara lebih gampang. Yang kelima, baik guru ataupun siswa bisa melaksanakan dialog lewat internet yang bisa diiringi dengan jumlah partisipan yang banyak, sehingga menambah ilmu pengetahuan serta pengetahuan yang lebih luas. Keenam, berubahnya kedudukan siswa dari yang umumnya pasif jadi aktif. Yang ketujuh, relatif lebih relektif. Misalnya untuk mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi ataupun sekolah konvensional.
Menurut Munir dalam Silahuddin, beberapa kelebihan yang dimiliki dalam pembelajaran e-learning antara lain memberikan kemudahan serta uraian modul belajar kepada siswa. Yang kedua, memberikan arti yang menarik untuk siswa. Yang ketiga, mempermudah proses informasi serta komunikasi. Yang keempat, menjadi atensi perhatian siswa dalam pendidikan bahasa Indonesia di masa digital. Dan yang kelima, mengirit waktu serta pengeluaran. Kemudian Kusmana mengemukakan kelebihan dari e-learning sebagai berikut. Yang pertama, mempermudah komunikasi secara reguler ataupun kapan saja aktivitas berinteraksi guru dan siswa lewat sarana internet. Yang kedua, guru bisa memperhitungkan sepanjang mana bahan ajar yang sudah dipelajari. Ada pula siswa bisa memakai bahan ajar ataupun petunjuk belajar yang terstruktur lewat internet. Yang ketiga, bahan ajar bisa diulang setiap saat dan siswa bisa belajar. Dan yang keempat, bisa menambah pengetahuan serta ilmu pengetahuan yang luas dan bisa melakukan dialog melalui internet. Dan yang kelima, menjadikan siswa lebih aktif. Dan yang keenam, pembelajaran e-learning relatif lebih efisien. Kemudian peranan e-learning. Darmawan mendefinisikan peranan e-learning menjadi 3 peranan, yaitu yang pertama, suplemen tambahan, atau ia adalah kebebasan bagi siswa untuk bisa memilih suatu materi. Dan yang kedua adalah komplemen atau pelengkap, adalah siswa bisa menambah materi yang diprogramkan guna memenuhi materi pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, substansi ataupun pengganti, yaitu agar siswa secara gampang mencerna proses pendidikan sesuai dengan kegiatan serta waktu siswa. Kemudian kekurangan e-learning. Tidak hanya mempunyai sebagian keunggulan, pemanfaatan e-learning juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, terutama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan fitur lunaknya. Untuk bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari e-learning, diperlukan dorongan jaringan yang pas serta stabil. Yang kedua, guru banyak yang belum siap memakai tata cara e-learning serta masih belum terampil memakai sarana semacam video serta PC. Yang ketiga, untuk orang yang gagap teknologi, sistem ini belum dapat diterapkan. Kemudian yang keempat, keterbatasan jumlah PC yang dipunyai oleh sekolah juga membatasi penerapan e-learning. Kemudian, kedatangan guru selaku makhluk yang bisa berinteraksi secara langsung dengan para murid sudah menghilang dari ruang-ruang elektronik e-learning ini. Meskipun demikian, pemanfaatan internet untuk pendidikan ataupun e-learning juga tidak terlepas dari berbagai macam kekurangan. Berbagai macam kritik antara lain, 1. Minimnya interaksi antara guru serta siswa ataupun terlebih lagi antara siswa itu sendiri. Minimnya interaksi ini dapat memperlambat terjadinya velus dalam proses belajar serta mengajar. Yang kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademik ataupun aspek sosial serta kebalikannya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Dan yang ketiga, proses belajar serta mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, berubahnya peran guru dari yang semula memahami metode pendidikan konvensional saat ini pula dituntut mengenali metode pendidikan yang memakai ICT. 5. Siswa yang tidak memiliki motivasi belajar yang besar cenderung gagal. Yang keenam, tidak seluruh tempat ada sarana internet. Dan yang ketujuh, minimnya tenaga yang mengenali serta mempunyai keterampilan internet. Dan yang ke-8, minimnya penguasaan bahasa komputer. Berikutnya adalah menurut Silahuddin, kelemahan yang didapatkan dari e-learning ialah sebagai berikut. Yang pertama, tidak seluruh guru serta siswa menguasai penggunaan teknologi. Yang kedua, tahap mula e-learning
memerlukan pengeluaran yang lumayan mahal, sebab memerlukan infrastruktur ataupun programming yang baik. Meski demikian, pembelajaran e-learning bagi Kusmana tidak lepas dari berbagai macam kekurangan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, minimnya interaksi langsung antara siswa serta guru, apalagi antara siswa dengan siswa lainnya. Yang kedua, siswa yang mempunyai motivasi belajar rendah cenderung gagal. Dan yang ketiga, minimnya kemampuan teknologi. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.